Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke chapter 8 ya, chapter 8. Ya, ini chapter terakhir kita. Setelah ini nanti mungkin kita akan UTS, bukan mungkin lagi, pasti minggu depan UTS. Kemudian pertemuan berikutnya mungkin 2 kali lagi Bapak kasih materi baru. Setelah itu goodbye. Ya, nilai kalian sudah penuh sama Bapak, nanti tinggal nilai UAS sama Ibu Evi berarti. Evangeline Jessie, Fikri Haikal, Muhammad Fatahillah Akbar. Mana nih orang-orangnya nih? Kalau ada yang izin bilang sama Komti. Ya, Bapak menghormati kejujuran. Kalau emang izin nggak bisa ya bilang, nggak bisa Pak. Ada kesibukan dan lain-lain ya bilang. Ya, oke lah. Kita mulai chapter 8 kita, pembahasan kita tentang Asian values. Ya, ini sebenarnya sudah masuk di luar hukum kita ya. Nanti anggap apa lah. Ya, ini juga penting. Kenapa? Karena nanti kita akan bicara soal Confucius dan lain-lain gitu ya. Berkaitan dengan budaya litigasi di beberapa negara. Oke, kita mulai. Seperti Bapak bilang, kalau kita cepat mulainya, cepat juga selesainya. Asalkan kalian fokus. Kalau nggak fokus, Bapak kick kamu. Paham? Yaudah. Chapter 8, Asian Values. In response to Western modernization, there is some suspicion that imposing Western and liberal values, including laws and codification policies on Asian communities, will have a destructive effect on the Eastern values. Ingat S-nya ya, yang pernah ketinggalan S karena S menandakan jamak. Oke? Nanti menerjemahnya juga seperti itu. Kalau ada S berarti banyak, ya. The reasons for this are not necessarily based on a hatred of colonization or the ultra-nationalist movement, but rather because Asian countries have already their own cultural wisdoms rooted in and from their customary laws and religions. Ya, kita masih bicara hukum di sini, yaitu berkaitan dengan hukum-hukum adat dan hukum-hukum agama. Oke, 2 orang, Bapak minta volunteer untuk membaca, untuk menerjemah. Tifana, kamu baca, yang menerjemah siapa mau? Cuma 1 paragraf? 2 orang nih udah. Tifana sama Sajida. Oke, Tifana dulu, time is yours. Chapter 8, Asian Values. In response to Western modernization, there is some suspicion that imposing Western and liberal values, including laws and laws. Bukan laws. Including laws and codification policies on Asian communities will have a destructive effect on their Eastern values. The reason for this are not necessarily based on a hatred of colonization or the ultra-nationalist movement, but rather because Asian countries have already their own cultural wisdoms rooted in and from their customary laws and religions. Bukan law. Law itu Andi Lau, paham nggak kamu? Paham. Tahu nggak kamu Andi Lau itu tokoh bintang film Hong Kong tahun 90-an. Ya, bukan law. Malu-maluin kamu. Law. Mulutnya agak buka sedikit. Law. Di mana kamu kuliah? Where are you study? Misalnya, ditanya orang. At Faculty of Law. Bukan Faculty of Law. Malu kita. Ya, malu kita. Ya, kamu sudah umur berapa, kuliah, bilang law aja masih law. Memalukan. Ya, oke lah, nanti belajar lagi. Sajida, silakan. Mohon maaf bila banyak salah, Pak. Bapak guide, Bapak pasti Bapak bantu. Silakan. Bab 8, nilai-nilai Asia. Ya. Menghadapi modernisasi Barat, ada in response apa? Menanggapi. Ya kan, menanggapi atau menjawab, ya. Okay. Ya, apa?
menanggapi modernisasi Barat, Mhm. ada beberapa kecurigaan yang memaksakan No, that nilai imposing. No. Ada beberapa kecurigaan bahwa imposing berarti apa? Menerapkan apa? menerapkan nilai-nilai Barat Nilai-nilai Barat dan dan liberal, liberal, termasuk termasuk hukum-hukum dan kebijakan-kebijakan kodifikasi pada masyarakat Asia akan berdampak pada rusaknya nilai-nilai timur mereka akan berdampak destruktif, akan berdampak merusak. Ya, destruktif itu kata sifat. Bisa disebut sebagai destruktif, bisa juga disebut sebagai merusak. Ya, jadi akan memiliki dampak yang destruktif atau menghancurkan terhadap nilai-nilai Asia mereka, nilai-nilai timur mereka. Nilai-nilai ketimuran mereka. Titik. Ya, kita menerjemah sampai titik ya. Oke, next. The reason. Alasan-alasan untuk ini tidak harus didasarkan pada kebencian terhadap penjajahan atau kolonialisasi atau gerakan ultranasionalis, tetapi lebih karena negara-negara Asia telah memiliki kearifan budaya sendiri yang berakar pada dari hukum-hukum adat dan agama-agama mereka ya. Ya, ini lumayan bagus menerjemahnya. Kamu menerjemahnya pakai bantuan Google, Kak? Sajida. Tinggi, tapi kayak beberapa kalimat aja, Pak. Ya, oke ya. Maksud Bapak kalau kamu serius belajar bahasa Inggris, jangan semuanya kamu copy paste ke Google. Itu nanti terjemahannya kacau. Tapi terjemahkan saja kata-kata yang kamu nggak tahu. Kata-kata yang kamu nggak tahu terjemahkan, kemudian rangkai dengan logika kamu. Otaknya dipakai. Ya, jadi Bapak minta kalian mahasiswa otaknya tolong dipakai. Jangan serba instan. Ya memang Google menyelesaikan masalah. Ya kan Google menyelesaikan masalah, Google Translate, copy paste semuanya. Pak Mirza kada tahu juga. Ya memang Mbak, saya mungkin nggak akan tahu. Ya walaupun kalau Bapak mendengar langsung dari mulut kalian, Bapak bisa somehow memahami. Ini yang menerjemah yang pinter, ini menerjemah yang langsung dari Google, ketahuan. Ya tata bahasanya ketahuan belepotan. Nah tadi si Sajida agak rapi dia. Ya berarti dia pakai logik. Ya, jadi dia menerjemah satu kata, dua kata yang nggak tahu dirangkai. Nah, itu namanya kuliah dengan otak. Memakai teknologi untuk kebaikan kita. Ya, bukan memakai teknologi untuk membodohkan kita. Jadi kalau pakai Google Translate ya memang selesai masalah. Tapi nggak beres. Ya, nggak akan beres hasilnya. Dan kalian masih tetap akan bodoh. Ya, kan. Oke, itu ya. Terima kasih Sajida dengan segala usahanya. Bapak menghargai usaha ya. Ya, soal buruk dan jelek itu ya udahlah. Ya, yang penting Bapak catat nilainya. Ya enggak? Oke. Dan belajar itu yang penting. Ya, Bapak pengen kita belajar di sini bukan semata copy paste saja. Alright. Berikutnya Bapak baca dengan sangat pelan dan hati-hati supaya kalian bisa mendengar dan menirunya. Jangan ada lagi kata-kata lao ya. Bapak tersinggung itu kalau ada kata-kata lao. Malu kita. Low, bukan lao. Oke, Asian values often associated with Chinese wisdoms. Notwithstanding other religions including Buddhism, Hindu, Islam, and indigenous wisdoms also had contributions on Asian values. One scholar who urged both national and international law instruments to look closer at the domestic context was internationalist Northrop. Northrop namanya ya. Jadi nasionalis bernama Northrop. Okay, he highlighted that the science of international relations and the science of domestic relations are inseparable. Ingat kan S-nya, Bapak selalu bilang S.
Jangan dikorupsi S-nya. Because the domestic context of a nation has its own normative inner ordering, which needs to be seriously considered. Oke, sudah ada yang angkat tangan. Ya, selamat kalian. Muhammad Fatahillah Akbar, kemudian menerjemahnya adalah Salsabila Aisyah Nurdin. Silahkan Fatahillah. Asian values often associated Bukan with often Chinese ya, wisdoms. bukan often. Membacanya itu often, T-nya hilang. Jadi often, ya, Asian values often. Asian values often associated with Chinese wisdoms, Ya, notwithstanding other religions, including Buddhism, Hindu, Islam, and indigenous wisdoms also have contributions on Asian values. Oke, pelan-pelan saja. One scholar who urged both national both national and international law instruments to look closer at the domestic context was internationalist Northrop. He highlighted that the science of international relations and the science of domestic relations are inseparable because domestic context of a nation has its own normative inner ordering which needs to be seriously considered. Oke. Nah, Bapak suka nih ya si Fatahillah menerjemahnya dia bukan menerjemah, membacanya santai saja ya, tapi jelas. Ya, jadi nggak perlu kalian gugup atau apa misalnya ya, membacanya itu nggak lihat titik koma gitu. Jadi banyak mahasiswa yang ngebaca itu nggak lihat titik koma. Tadi si Fatahillah lumayan ya. Bapak yang suka membaca itu yang pelan tapi jelas. Nah, itu yang bagus Fatahillah. Oke, Salsabila silakan. Nilai-nilai Asia sering dikaitkan dengan kearifan Cina. Kearifan dari Cina. Ya, kearifan dari Cina. Koma ya, stop dulu. Meskipun agama-agama lain, Buddha, Hindu, Islam, dan kearifan lokal juga memiliki kearifan lokal. Salsabila S-nya lihat. Wisdoms. Kearifan lokal juga memiliki. Bukan lokal, itu indigenous, itu kearifan adat. Ya, jadi indigenous itu adat. Ya, kearifan adat ya. Also have contributed. Juga memiliki kontribusi kepada nilai-nilai Asia. Nilai-nilai Asia. Tolong dilihat S-nya, Bang. Sulit gak ngeliat S tuh? Lihat S-nya bujur-bujur. Di HP nggak jelas di laptop. Kenapa pakai HP kamu kuliah? Enggak, Pak, di laptop nggak jelas. Ya sudahlah. Oke, one scholar. Salah satu sarjana yang mendesak. Bukan mendesak. Urge itu adalah berargumen. Ya, salah satu sarjana atau salah satu akademisi ya berargumen ya bahwa apa? Hukum nasional dan internasional. Kedua-duanya ya instrumen itu to look closer ya. Kedua-duanya harus both ya. Kedua-duanya harus look closer. Melihat lebih dekat. Harus dilihat lebih dekat. Harus melihat. Dia aktif ya, bukan pasif. Harus melihat lebih dekat kepada konteks apa? Domestik. Ya, kepada konteks domestik adalah internasionalis namanya Northrop. Koma itu menyebutkan bahwa dia adalah seorang internasionalis bernama Northrop. Nah, itu bahasa Inggris kayak gitu biasanya. Jadi
dia menjelaskan internasionalis. Internasionalis adalah orang yang memahami ilmu internasional, ya, internasionalis itu namanya. Namanya adalah Northrop, ya, yang mengatakan, yang berargumen bahwa baik itu hukum nasional maupun hukum internasional, instrumennya, baik itu instrumen hukum nasional ataupun instrumen hukum internasional, harus melihat lebih dekat kepada konteks domestik. Nah, itu adalah si Northrop, seorang internasionalis. Nah, kira-kira begitu terjemahannya. Oke, he highlighted. Ia menyoroti bahwa Menyoroti. hubungan bahwa ilmu hubungan internasional Oke. dan ilmu hubungan dalam negeri tidak dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan. Inseparable. Ya, inseparable. Koma, because. Karena konteks domestik, suatu bangsa memiliki tatanan batin, tatanan internal, memiliki tatanan memiliki tatanan normatif, ya, memiliki tatanan normatif, ya. Apa lagi? memiliki normatifnya sendiri yang perlu diperhatikan secara serius. Yang perlu diperhatikan secara serius, ya. Jadi normatif itu ya normatif bahasa Inggris. Normatif berarti bicara yang seharusnya. Ya, jadi kalau kalian lihat di kamus bahasa Inggris bacanya, ya, dibaca kamus bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, apa arti normatif? Normatif adalah tatanan yang seharusnya. Orang hukum itu bicara seharusnya, bukan bicara yang terjadi, tapi bicara yang seharusnya. Nah, itu ya. Nah, jadi si Northrop mengatakan bahwa ya tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena konteks domestik dari suatu negara itu memiliki tatanan normatifnya sendiri, inner. Ya, inner itu berarti internal dia sendiri. Ya, yang mana tentu perlu diperhatikan secara lebih serius. Ya, considerate, seriously considered. Oke. Bapak mau cek dulu orang-orangnya nih. Seperti Bapak bilang kita kuliah nggak lama, tapi Bapak mengharap kuliah yang nggak lama ini jangan disepelekan. Ya. Kalau ada yang di luar rumah, ya lagi di jalan, tolong jujur, bilang izin. Ahmad Zaini, mana orangnya? Ahmad Zaini. Nah, ya. Cek aja Bapak. Oke. Bapak akan sambung lagi, ya, dari Northrop, ya. Northrop mengatakan, he adds, without common norms between the nations and the cultures of the world, there can be no effective international law. Law, bukan law. Law. Wajah Bapak lah. Lihat mulut Bapak lah. Law. Law. Bukan law. Kalau law seperti kan law. Bukan. Law. Ya, jangan memberi supan. Effective. E-nya dibaca I. Effective, bukan efektif. Effective. Bapak bahasa Inggris aneh. Ya, tapi lebih mudah daripada bahasa Perancis. Jadi kalau kalian menganggap bahasa Inggris ini susah, coba bahasa Perancis. Oke, judging from this statement, Northrop strongly embrace, E-nya dibaca I, lagi-lagi, the notions of state cultural sovereignty. Sovereignty. Nah, ini dari bahasa Perancis, sovereign. Ya, jadi bahasa Inggris itu juga ada bahasa Perancisnya. Sovereignty, itu bahasa Inggrisnya, lebih mudah disebutkan. Sovereignty, kalau bahasa Perancisnya sovereign, R-nya bertagar. Ya, jadi itu sovereignty itu bahasa Perancis. Northrop provided several example, E-nya dibaca I lagi-lagi, of Asian wisdoms. For instance, Hindu, Buddhist, Taoist, Confucian, and Islam, notably with regards to dispute settlement. These values are naturalistic. China's Confucian's wisdom teaches that the wise man should avoid litigation
and prefer a peaceful setting of a dispute through mediation. Wah, ya Bapak minta si Riphi untuk bacanya pelan-pelan saja, sesuai dengan titik koma ya. Silahkan. Without common norms between the nations The nation. and the cultures Cultures, bukan kultur, And, cultures. of the world, there can be no effective international law. Oke. International law. Law. Judging from this statement, Northrop strongly embraced the notion of state cultural sovereignty. Sovereignty. Oke. Northrop provided Northrop provided several examples of Oke. Asian wisdoms. Oke. For instance, Hindu, Buddhist, Taoist, Ya. Confucian, and Islam. Notably, with regards to dispute Dispute, settlement. bukan dispat. Dispute. With regards to dispute settlement. Settlement. These values are naturalistic. China's Confucius wisdom teaches that the wise man should avoid litigation and prefer a peaceful settling of a dispute through mediation. True. Dispute through mediation. Mediation. Memang itu kadang-kadang sulit dibaca ya. True. Ya, jadi jangan dibaca through apa-apa itu, tapi true mediation. Oke ya. Riphi, Bapak hargai usahanya. Silakan Anissa Eka. Dia menambahkan. Dianya siapa ya? Dianya itu siapa? Bu? He-nya itu kata ganti kan? Menggantikan siapa tuh? Anissa. Supaya ngerti aja kamu. Dia itu menggantikan siapa? Dia itu siapa? Lihat paragraf. Northrop. Ya, Northrop. Ya, Bapak mau ngetes saja supaya kamu bisa ngelihat dianya siapa. Dianya adalah si Northrop. Ya, si Northrop itu menambahkan, ya kan? Tanpa norma umum. Tanpa norma-norma umum. Please jangan ditinggal S. Tanpa norma-norma umum antar bangsa, dan budaya dunia tidak akan ada hukum internasional yang efektif. Nah, dilihat judging from this statement, ya, dilihat dari tudingan tersebut. Oh, bukan tudingan. Judging from this statement, ya, menilai dari pendapat tersebut. Statement itu pendapat. Statement. Ya, menilai judging ya, menilai dari statement tersebut atau pendapat tersebut, sangat menganut paham kedaulatan budaya negara. Embrace ya, menganut ya, sangat kuat menganut paham ya, buka sovereignty apa? Kedaulatan. Sovereignty itu kedaulatan kultural suatu negara. Nah, itu yang penjelasan lebih benar ya. Kedaulatan kultural suatu negara. Sovereign itu kedaulatan. Oke, lanjut. Northrop memberikan beberapa contoh kearifan Asia. Beberapa contoh-contoh. Anissa, S, tolong. Maaf. Ya kan, memberikan beberapa contoh-contoh dari apa? Misalnya Hindu. Memberikan contoh-contoh dari apa?
kearifan Asia, Kearifan Kearifan Asia. Asia, S. S, For instance, ada S kan? S berarti banyak kan, Anissa? ya, Kak. Oke. For instance, Misalnya, misalnya Hindu, Hindu, Buddha, Tacis, Tao ya, Taocis, Confucian, Konghucu, dan Islam. ya, Konghucu dan Islam. Notably, Terutama dalam hal penyelesaian sengketa. ya, dispute settlement adalah penyelesaian sengketa. Dispute settlement. Settlement itu penyelesaian. Dispute masalah. Penyelesaian masalah. Atau penyelesaian sengketa. Itu bahasa Inggris hukum. Oke, lanjut. Nilai-nilai ini bersifat neutralistik. Nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai tersebut bersifat naturalistik. Kebijaksanaan Konghucu, kebijaksanaan Konghucu Cina, ya kan? mengajarkan bahwa orang bijak harus Wise man. menghindari Apa? intrigasi. Litigasi. Litigasi. Litigasi apa? Litigasi. Orang hukum. Tahu nggak kamu litigasi apa? Litigasi tahu kan artinya apa? Litigasi adalah berperkara di pengadilan, itu litigasi. Ya, litigasi harus menghindari litigasi and prefer dan lebih memilih penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi. Nah, banyak salahnya. Kata Bapak. Ya, tapi Bapak concern kepada S saja. Enggak apa-apa, sama-sama belajar kita. Ya, Bapak nggak marah, Bapak nggak, ya mungkin sedikit kesal, tapi nggak apa-apa. Ya, Bapak kesal aja ngelihat mahasiswa ya sudah SMP, SMA belajar bahasa Inggris, tapi kok masih belepotan ya? Bapak masih bingung yang salah siapa? Apakah gurunya yang salah, guru bahasa Inggris dari SMP, SMA kalian, atau kalian yang salah? Bapak sih lebih menyalahkan kalian, mohon maaf saja. Ya, jadi introspeksi lah ya. Kawan-kawan sekalian, ingat kata Bapak yang minggu-minggu kemarin, sarjana hukum saja tidak cukup. Ijazah sarjana bahambur. Ya, pegang kata-kata Bapak. Ya, jadi nanti kalau kalian wisuda, lihat di gedung mana, di gedung Son Suryansah, di gedung Susu itu, berapa banyak orang nanti sarjana. Hitung aja kalian. Ribuan. Itu baru di Kalimantan Selatan. Ya, jadi kalau kalian membangga-banggakan ijazah S1 kalian, ya mohon maaf. Kalian harus punya skill lain. Nah, itu kira-kira. Bapak kadang menakutani, ya Bapak nggak bikin kalian marah atau takut, Bapak cuma memperingatkan ya bahwa ijazah itu nggak cukup. Tadi bagus menerjemahnya ya, walaupun ada yang terkurang, tertinggal, S-nya tertinggal dan lain-lain, tapi smooth. Menurut Bapak lumayan smooth ya. Kita lanjut lagi. Confucius said, in hearing litigation, I am no different with any other man. But if you insist on a difference, parties not to resort to litigation in the first place. Nah, ini kata si Confucius, ya, atau si Konghucu berkata seperti itu. However, the wisdom of Chinese mediation contradicted the theory and practice of Chinese communism. Nah, komunisme lagi. Other example include Gandhi's way of peace, inspired by Bhagavad Gita, philosophy. The core philosophies of Gandhi were non-violence, ya, bukan violence. Sama seperti kalian menyebut Wi-Fi. Kalian menyebut Wi-Fi apa? Menyebut Wi-Fi apa? Atau Wi-Fi? Yang mana bujur Wi-Fi kah, Wi-Fi kah? Buat Bapak mau tanya. Yang benar yang mana? Wi-Fi, Pak. Wi-Fi. Ya, yang benar Wi-Fi ya. Ya, Bapak pernah ketemu sama mahasiswa, kenapa nih Wi-Fi-nya rusak ya? Wah. Ya kan? Salah itu, bukan Wi-Fi. Ya, sama seperti violence, bukan violence, tapi violent. Ada Y-nya. Ya, sama seperti Wi-Fi. Bukan wifi atau apa gitu ya. Ya, bukan.
were non-violent, violent, ya. And non-attachment, true, lagi-lagi true keluar di sini, ya. Tadi disebut teman kalian apa tadi? Ya, Bapak sudah terbiasa menyebutnya true. Through the avoidance of all harsh responses to offenses, and by fostering an all-embracing, intuitively felt formlessness common to all men and things. Nah, ini filosofi Gandhi nih. Ya, jadi kalau kalian belum tahu Gandhi itu tokoh India. Ya, bapaknya India itu Gandhi, Mahatma Gandhi namanya. Dan dia seorang lawyer. Ya, dia seorang lawyer. Gandhi preached and also practiced this philosophy, as can be seen in his first major case for his client. Nah, nanti minggu depan kita bicara Gandhi sebagai lawyer. Ya, Bapak masih ingat. Bukan minggu depan, minggu depannya lagi setelah UTS. Ya, kita akan bicara soal Gandhi. Oke, lumayan panjang ini. Baca dulu deh. Pelan-pelan saja. Zakwan Novel ya. Silakan. Confucius said, in hearing litigation, In hearing, bukan in hearing. hearing litigation, I am not different from any other man. But if you insist on a difference, it is perhaps that I try to get the parties not to resort to litigation in the first place. In the first place. Okay. However, the wisdom of Chinese mediation contradicted the theory and practice of Chinese communism. Communism. Other examples include Gandhi's way to peace, inspired by Bhagavad Gita philosophy. Filosofi. The core philosophies of Gandhi were not Bukan were not non-violence and not violence, bukan violence lagi. non-violence Violent. and non-attachment through Non-attachment. avoidance of True. all Betul kan? Jadi true. through the avoidance of all harsh responses to offenses and by fostering an all-embracing, intuitively felt formlessness common to all men and things. Okay. Gandhi preached and also practiced this philosophy, as can be seen in his first major case for his client. Oke. Nova, terima kasih. Ya, ada beberapa kesalahan. Jadi kalau mau tahu orang itu sudah bagus bahasa Inggrisnya atau tidak, biasanya kita ngetesnya lewat beberapa penyebutan kalimat. Violence misalnya. Ya, jadi kalau yang sudah pakar bahasa Inggrisnya udah tahu bahasa Inggrisnya, mereka menyebutnya violent pasti. Wi-Fi, jelas Wi-Fi, bukan Wi-Fi. Ya, jadi Bapak harap ini mulai sekarang kalian menyebut Wi-Fi itu Wi-Fi, bukan Wi-Fi. Ya. Violence, bukan violence, ya. Violent, ada vi-nya, violence. Ya. Oke. Siapa mau menerjemah? Kalau nggak ada Bapak tunjuk. Mau Bapak tunjuk kah? Nah, siap-siap nih. Kalau nggak ada Bapak tunjuk ya. Ini Muhammad Fatra Ramadan di mana ya, Kam? Di mana ya, Kam? Ada, Pak. Hah, di luar ya, Kam lah? Iya, Pak. Kenapa di luar? Disuruh orang tua, Pak. Disuruh orang tua kuitan, disalahkan. Disuruh kuitan ya, Kam, kemana? Ikam punya jadwal kuliah loh hari ini, Fatra. Kamu punya jadwal kuliah, seharusnya kamu di rumah, di depan laptop. Di rumah kamu seharusnya. Tapi di jalan ini. Di jalan mana ya, Kam? Dekat rumah, Pak. Aduh. Nanti kamu bilang sama Komti kamu izin ya. Ya, Fatra Ramadan kamu izin nanti. Oke, siapa mau nih baca? Kalau kamu di luar kamu izin. Ya itu lebih bagus daripada Bapak tulis tidak hadir. Ya, jadi izin itu masih lebih bagus daripada tidak hadir. Oke, siapa lagi? Siapa mau baca?
Selamat Bu Hanikam. Ada yang angkat tangan. Siapakah dia? Yaitu Gina Rahmadini. Silakan. Silakan Gina. Konfusius berkata, Konghucu dia sebutannya ya. Jadi Konghucu itu kan nabinya Konghucu ya. Apa namanya? Confucius ya, Confucius. Silahkan, dia berkata, dalam sidang pengadilan, saya Ya. tidak berbeda dengan pria lain. Oke. Tetapi jika kamu bersikeras pada perbedaan, itu adalah mungkin bahwa saya mencoba untuk membuat para pihak tidak melakukan litigasi di sejak awal. Nah, jadi si Confucius ini ya, dia itu kan nabinya Konghucu ya. Nah, jadi dia itu sering menjadi penengah. Ya, jadi dia sering menjadi penengah dulu. Nah, jadi ketika dia dalam suatu sidang litigasi, ya dia mengatakan bahwa ya kalau kamu mau ada perbedaan pendapat, saya akan jujur ya bahwa saya akan mencoba pihak-pihak yang berperkara untuk tidak memilih jalur litigasi pada awalnya. Nah, jadi ketika kita berantem misalnya bersengketa, kalau si Konghucu mengatakan jangan ke litigasi. Nah, jangan ke pengadilan, tapi selesaikan secara damai. Ya, jadi perdamaian itu kata si Confucius itu lebih penting daripada apapun. Lanjut, Gina. Namun demikian, kebijaksanaan mediasi Cina bertentangan dengan teori dan praktik dari komunisme Cina. Cina. Ya, atau komunisme Tiongkok atau Cina ya. Jadi dia mengatakan bahwa berbeda ternyata. Ya, yang Konghucu mengatakan kita berdamai, sedangkan komunis Cina malah menyuruh ke litigasi. Oke, lanjut. Contoh lainnya termasuk cara Contoh-contoh lainnya termasuk cara Gandhi menuju perdamaian. Betul. Yang diilhami oleh filosofi Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, filosofi Hindu ini. Oke, the core philosophies of Gandhi. Filosofi inti Gandhi adalah non-kekerasan dan non-kemelekatan. Ya. Jadi dia mengatakan bahwa tidak ada prinsip utamanya adalah tidak ada apa tadi? Violence, kekerasan, tidak boleh ada kekerasan dan tidak boleh ada kemelekatan, attachment. Ya. Kalian pernah nggak ngeliat foto Gandhi gimana? Pernah nggak ngeliat foto Gandhi? Belum pernah. Mahatma Gandhi belum pernah lihat kan? Nanti Bapak tunjukkan. Ya, apa yang maksud dengan non-attachment tadi? Atau ketidakmelekatan. Through the avoidance. Melalui penghindaran dari semua tanggapan-tanggapan keras terhadap pelanggaran dan dengan mendorong semua perasaan tidak berbentuk by fostering all embracing itu berarti apa ya, saling menerima apa adanya. Embracing itu kan memeluk ya, jadi all embracing itu berarti memeluk semua ya. Jadi dengan memelihara perasaan untuk memeluk semua ya, untuk menghargai semua. Intuitively felt formlessness, secara intuitif merasa ketidakadaan bentuk. Apa sih maksudnya ketidakadaan bentuk? Ini filosofi ya. Ketidakadaan bentuk ya, terhadap common to all, terhadap semua orang, manusia, terhadap semua manusia atau orang dan benda-benda. Nah, jadi si Gandhi itu dia nggak punya benda lagi, dia tidak punya kepemilikan lagi, dia tidak punya ketertarikan lagi, ya. Dia sudah formlessness. Nanti kita lihat fotonya gimana. Lanjut, Gandhi berkhotbah dan juga mempraktikkan filosofi ini seperti yang dapat dilihat dalam kasus besar pertama untuk kliennya. Ya, nah ini
Ya, jadi kalimat terakhir ini menunjukkan bahwa Gandhi sebenarnya dulunya adalah seorang pengacara. Nah, jadi kalian belum tahu ya kalau Mahatma Gandhi itu sebenarnya adalah pengacara loh. Nah, Bapak tunjukkan ya. Pernah nggak ngeliat Gandhi kalian? Sudahlah, ada yang tahu Mahatma? Pernah ada yang lihat Mahatma Gandhi nggak? Pernah, Pak. Pernah lihat fotonya atau apa? Pernah lah. Nah, Nah, ya, jadi Mahatma Gandhi itu adalah lawyer loh ya. Dia lawyer, dia pengacara. Nah, tapi kemudian dia bisa dibilang insaf ya dari praktek-praktek buruk, dan kemudian dia hanya membela kaum papa. Nah, lihat anunya, pakaian Gandhi. Lihatlah nih Mahatma Gandhi nih. Pakaiannya itu cuma selembar kain. Ya, jadi dia mendonasikan semua uangnya. Jadi dulu dia pengacara yang sangat sukses, ya. Tapi ketika melihat India lagi sangat miskin di bawah koloni Inggris, nah dia kemudian berjalan di jalan perjuangan. Nah, makanya kemudian sejak saat itu dia tidak ingin melawan lagi, dia ingin melawan, tapi dia melawan Inggris dengan perdamaian. Nah, akhirnya Gandhi dibunuh, ya, orang baik dia. Nah, lihat bajunya, ya, dia memintal benangnya sendiri. Jadi dia nggak beli baju lagi. Ya, jadi dulu dia sebagai lawyer bajunya pasti perlente ya, baju bagus semua, baju bermerek. Tapi karena melihat India lagi miskin, ya, dan dia ingin berjuang untuk rakyatnya, maka dia mengatakan non attachment. Tidak ada lagi kemelekatan dalam dirinya. Makanya kemudian dia tidak memakai baju yang yang fancy lagi ya, tetapi hanya memakai baju-baju yang sederhana yang dibuatnya sendiri. Nah, ini filosofi dari Gandhi ya, seorang pengacara. Nanti minggu depannya lagi ya, setelah kita UTS kita akan membahas tentang Gandhi. Ya, tentang jalan hidup Gandhi dan lain-lain. Oke. Oke ya, tadi Bapak catat dulu. Patra Ramadan. Yang lagi di luar Bapak ada aja nah, siapa orangnya nah? Jujur aja kita. Ya, jadi kalau lagi di luar izin. Ya. Kita berapa orang nih? 53 orang ya. 53 orang yang masuk, Bapak screenshot dulu ya. Bentar. Bapak screenshot dari halaman pertama, ada Ramadan, ada Putri Apriliani. Oke. 1, 2, 3. Halaman kedua, ada Karlina, ada Zahwan, kemudian juga ada Ahmad Zaini. Oke ya. 1, 2, 3. Oke. Yang terakhir, halaman ketiga, ada Ahmad Faisal Fikri, ada Fadia. Oke. Nah, sudah. Berarti ada 53 orang hari ini ya, 53 orang yang berhadir. Komti tolong dikirim yang izin siapa saja, yang sakit siapa saja. Ya, Bapak menghormati kejujuran karena itu modal awal kita sebagai orang hukum. Ya, akan berantakan hukum kita kalau kalian nggak jujur. Demikian, kalau tidak ada pertanyaan lagi, nah nyamannya Bapak tuh mengajar ya, ya, ringkas, padat, ya enggak? Ya kan, kalau dosen lain mungkin kan bete kan, sampai 2 jam gitu kan. Nah, Bapak sebentar saja, tapi Bapak perlu komitmen kalian, itu aja. Ada pertanyaan nggak? UTS minggu depan ya, nanti Bapak sharing lewat Komti. Ya, disimari bagaimana mengerjakannya dan lain-lain, dan bagaimana pemantauannya. Ya, jadi jangan dikira kalau lewat Simari, lewat e-learning, Bapak nggak mantau, Bapak akan pantau terus. Ya, dan Bapak akan baca semua. Ya, UTS kalian. Bapak nggak main-main. Ada pertanyaan? Ketua kelas, Komti, ada pertanyaan nggak? Indi? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Tapi kalau ada pertanyaan, silahkan lewat Indi ya, semuanya. Ya, ada pertanyaan berkaitan UTS dan lain-lain, tanyakan sama Indi, nanti Indi menyampaikan ke Bapak. Oke, demikian kawan-kawan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.